Ya bayangkan, 2017 perputaran duit di bidang perjudian online ini gitu, itu 2,7 triliun. Sedangkan di 2013 akhir, itu sudah muncul di angka 327 triliun. Bayangkan peningkatan dari 2017 sampai 2023 begitu pesatnya. Kita sebagai generasi muda harus bergerak, kita harus memberantas mengenai perjudian online ini. Di era digital yang serba canggih ini, perjudian online telah menjadi fenomena global yang berkembang pesat. Kemudahan akses dan kerahasiaan yang ditawarkan oleh platform judi online membuatnya semakin populer, terutama di kalangan generasi muda kita. Namun, meski tampak menarik, perjudian online membawa dampak negatif yang serius, termasuk masalah keuangan, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Padahal kalangan generasi muda memiliki peran yang cukup penting dalam memberantas perjudian online. Mereka harus menyadari bahwa di balik kilauan dan janji-janji kemenangan besar, terdapat risiko besar yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Untuk membahas topik terkait judi online ini, kita akan mendapatkan insight dari Fauzan Raisal Misri yang merupakan founder Gerakan Rakyat Anti Perjudian Online Indonesia tentang peran pemuda dalam memberantas judi online. Mari kita saksikan. Ketika kami berada di dalam kampus, kami melihat teman-teman kami yang mengoperasikan judi online dengan gadgetnya gitu. Lalu kami naik ojek online, itu juga melihat teman-teman yang ojek online juga terlibat gitu dalam bidang perjudian online ini gitu. Lalu kami kemanapun tempat, ke coffee shop, kami melihat teman-teman yang nongkrong gitu, yang hangout di sana, kami melihat mereka sibuk dengan handphonenya, dan ketika kita melihat kesibukan apa yang digunakan dalam handphonenya, ternyata mereka sedang memainkan judi online gitu. Nah, kami juga mencoba bercerita dengan pihak-pihak yang di bidang wirausaha. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin bangkrut disebabkan karyawannya terlibat dengan perjudian online gitu, sehingga tidak produktif dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu kami juga banyak melihat keresahan-keresahan ini, dan ini fenomenanya luar biasa. Peningkatan dari 2017 sampai dengan 2023 saja, bayangkan. 2017 perputaran duit di bidang perjudian online ini gitu, itu 2,7 triliun. Sedangkan di 2013 akhir, itu sudah muncul di angka 327 triliun. Bayangkan peningkatan dari 2017 sampai 2023 begitu pesatnya. Sehingga dengan keresahan tersebut, hal inilah yang memotivasi kami untuk kita sebagai generasi muda harus bergerak, kita harus memberantas mengenai perjudian online ini. Kami dari Lembaga Garapan Indonesia sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, itu dengan Kominfo, untuk kita bersama-sama bekerja sama bagaimana dari hulunya gitu, bagaimana dari pencegahannya, bagaimana dari kita mensosialisasikan, bagaimana kita mengedukasikan kepada masyarakat luas. Karena sesuai yang saya katakan tadi, berbicara tentang korban judi online tidak mengenal tempat, tidak mengenal orang gitu. Sehingga tugas kita adalah untuk sama-sama dan berupaya mensosialisasikan segala macam mengenai anti perjudian online ini. Dengan cara ya, kalau kami Lembaga Garapan Indonesia, kami punya program-program untuk kami keliling dari desa to desa, dari kelurahan to kelurahan, dari satu wilayah ke wilayah-wilayah yang lain, bagaimana untuk kami bisa mensosialisasikan mengenai bahaya dari perjudian online ini. Karena anak-anak bangsa harus diselamatkan dari bahaya tersebut gitu. Saya berupaya untuk hari ini kita sama-sama mendorong pemerintah juga untuk mendirikan satgas-satgas gitu di setiap university, di setiap sekolah-sekolah. Bagaimana kalau sebelumnya kita mengenal ada gerakan anti narkoba gitu, lalu kalau di bidang tindak pidana kekerasan seksual kita punya apa namanya nih,
Satgas anti kekerasan seksual di kampus-kampus gitu. Dan kita mendorong juga nih untuk pemerintah, kita berkomitmen untuk membangun satgas khusus tersebut di dalam kampus, di dalam sekolah gitu. Satgas anti perjudian online. Bahwa kami organisasi non pemerintah NGO berdiri 2023 awal dan alhamdulillah masih stand sampai hari ini untuk kita terus komitmen, kita tetap konsisten untuk bergerak mensosialisasikan bahaya dan dampak dari perjudian online itu. Dan saya rasa lembaga yang pertama ya yang bergerak di bidang anti perjudian online, saya juga menghimbau buat teman-teman semuanya yang memiliki kepedulian dan rasa yang sama, ayo dong buat kita diriin sama-sama lembaga-lembaga, lebih banyak lagi memunculkan lembaga-lembaga yang bergerak untuk kita bisa mensosialisasikan bahaya dan dampak dari judi online ini. Ya, hari ini kita sangat bisa menggunakan teknologi ya di era digitalisasi ini dengan cukup mudah begitu. Kita punya gadget yang kita gunakan sehari-hari. Ya, saya mengajak teman-teman buat ayo buat konten di Instagram, di TikTok, ataupun tulisan-tulisan di X, di Facebook, atau di platform manapun untuk kita bisa mensosialisasikan mengenai bahaya dan dampak judi online. Nah, saya mengajak teman-teman semuanya untuk bisa menjadi content creator buat dirinya sendiri, content creator buat lingkungan-lingkungan sekitarnya, dan untung-untung content creator buat pengaruh terhadap seluruh bangsa Indonesia ini, buat kita mensosialisasikan bahaya dan dampak dari perjudian online ini. Ya, tantangannya yang pertama adalah terlalu masifnya mengenai iklan gitu, terlalu masifnya mengenai pengiklanan terhadap perjudian online ini. Jadi di platform manapun kita menemukan iklan di kita boleh sebut aplikasi nggak sih? Ya, di X kita temukan ada pengiklanan, di Facebook kita temukan ada pengiklanan, di Telegram, dan bahkan banyak platform lainnya yang mengiklankan lah mengenai perjudian online ini. Tapi kami dari Lembaga Garapan Indonesia berupaya mendorong Kominfo, dan Kominfo punya komitmen itu, Kementerian Kominfo punya komitmen itu untuk bagaimana mereka menghapus konten-konten tersebut. Dan alhamdulillah sekarang mungkin sudah banyak berkurang ya. Tapi buat kami dan buat kita harus terus berupaya mengingatkan pemerintah dalam hal ini untuk mengenai pengiklanan ini harus kita larang atau dihapuskan lah begitu. Gitu. Itu tantangan-tantangan utama ya. Tantangan yang kedua itu mengenai hari ini sangat mudah untuk korban gitu, orang-orang gitu yang ada di Indonesia hari ini mengakses situs perjudian online ini. Pengaksesannya cukup mudah karena begitu banyak situs. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara untuk menggunakan situs tersebut itu pun juga sangat mudah. Dulu mungkin punya minimum ya 2017 sebelumnya lah, mungkin punya minimum untuk kita bisa menggunakan layanan tersebut dengan 500.000 misalkan gitu dulu. Tapi kalau sekarang gitu dengan modal 10.000 saja orang sudah bisa untuk menggunakan layanan atau permainan dari perjudian online ini. Jadi inilah tantangan-tantangan yang kita temukan dari lapangan kita gitu. Nah, sehingga ya ini harus benar-benar kita punya komitmen bersama gitu. Kami dari masyarakat sipil, lalu pihak pemerintah, Kementerian Kominfo, Satgas anti judi online gitu, dan seluruh pihak harus bekerja sama dan harus berkolaborasi dalam hal ini memberantas perjudian online ini. Yang pertama, memberantas judi online itu kan kita harus punya niat ya. Kita harus punya kemauan, harus ada will di sana.
dan itu harus kita bangun sebagai generasi muda, dan kita harus menjaga komitmen itu untuk terus menjaga diri kita dan juga menjaga lingkungan kita dan menjaga teman-teman kita gitu. Karena ya harus dimulai dari diri kita sendiri, harus dimulai dari orang-orang yang ada di lingkungan kita, dan kita harus mempengaruhi itu ke seluruh rakyat Indonesia agar terhindar dari permainan yang merugikan banyak orang. Karena apa? Tidak ada satupun teori atau tidak ada satupun orang yang bisa kaya dari main judi gitu. Sehingga ya hal tersebut harus benar-benar kita berantas, minimal kita harus kurangi. Dulu kita punya punya platform buat melaporkan gitu. Kita punya Instagram dari Garapan Indonesia, kita bisa adukan layanan-layanan pengaduan layanan. Kita bisa ajukan layanan-layanan yang kita temukan gitu di media sosial, kita temukan di platform manapun gitu, untuk kita bisa laporkan gitu. Nah, kalau sekarang Kementerian Kominfo sudah punya akses sendiri untuk kita bisa gunakan melaporkan konten-konten yang mungkin gitu terlibat lah, atau konten-konten yang di dalamnya kita identifikasi itu berisi konten untuk mengajak orang judi online gitu.